Oke, selamat siang semuanya. Untuk kelanjutan kuliah kita untuk mikrobiologi lingkungan, sekarang kita akan membahas mengenai mikroba ekstremofil. Nah, jadi mikroba ekstremofil seperti kita bisa lihat dari katanya, ekstremofil berarti artinya ekstrim dan feel ya. Jadi kalau ekstrim itu artinya di kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, tentunya kondisi yang ekstrim itu jika kita merujuk kepada kondisi menurut kita ya manusia ya gitu. Jadi misalnya di suhu ada mikroba yang hidup di suhu yang cukup rendah, misalnya di suhu 4 derajat. Itu kan menurut kita ekstrim karena kita manusia hidupnya tidak di suhu 4 derajat gitu, kita di suhu ruangan seperti ini ya, suhu moderate. Sehingga istilah ekstrim ini adalah sebetulnya memang disebutnya antroposentrik, artinya acuannya adalah dari sisi manusianya ya. Mungkin buat mikrobanya sendiri yang memang tumbuh bagus atau tumbuh optimal di suhu 4 derajat ya mungkin buat mereka tidak ekstrim ya. Ya itulah memang suhunya buat mereka ya yang optimal. Nah, justru mungkin buat mikroba-mikroba itu suhu ruangan yang kita sekarang ini untuk manusia justru sebut mungkin buat mereka justru berbalik, ini adalah ekstrim gitu ya. Gitu buat mereka normal itu adalah 4 derajat gitu. Nah, ya itu sebagai perspektif ya, konteks bahwa ekstrimnya ini adalah kita sebut ekstrim berdasarkan eh, patokan manusia. Kemudian feel ini artinya ya menyukai ya, jadi mikroba-mikroba yang menyukai kondisi ekstrim. Nah, seperti dilihat di foto ini ya, bisa dilihat ini disebutnya adalah hydrothermal vents. Ya mungkin pernah lihat ya hydrothermal vents itu biasanya ada di dasar laut dan itu hmm, apa, dasar laut jadi sangat dalam ya, kemudian suhunya ini sangat tinggi. Ya, suhu tinggi, jadi bisa sampai 350 sampai 400, lebih dari 400 derajat Celcius ya suhunya ini di sini sangat tinggi. Namun meskipun suhunya tinggi, kalau air kan mendidih di suhu 100 derajat ya Celcius. Nah, tapi di sini di suhu yang 350 derajat misalnya dia tidak mendidih. Kenapa? Karena tekanan di sini tinggi sekali, lebih dari 1 atmosfer. Kan. Jadi apa namanya kita merebus air sampai mendidih di suhu 100 derajat itu karena tekanannya 1 atmosfer. Kalau tekanannya lebih dari 1 atmosfer lebih tinggi, 100 derajat belum mendidih. Ya, jadi di sini suhunya tinggi sekali, 350 derajat Celcius, tapi tidak mendidih. Nah, ini disebut black smokers karena ya ini karena ada keluar asap hitam di sini ya, disebutnya black smokers. Nah, di sini meskipun di suhu yang ekstrim seperti ini masih kita temukan kehidupan ya, kehidupan ya, terutama misalnya mikroba di sini ya. Oke. Nah, jika kita lihat di lingkungan atau habitat di bumi itu eh, kan jika kita melihat kondisi-kondisi ekstrim ya, misalnya suhu tinggi ya, di suhu yang tinggi di misalnya di apa namanya di spring atau air panas itu ya, sumber air panas. Misalnya ini ada foto Yellowstone Spring ya di Amerika, di sini nih sumber air panas nih yang selalu suhunya itu tinggi terus, tidak pernah dingin ya. Nah, kemudian ada misalnya di daerah-daerah tertentu, misalnya di danau, ada danau yang memiliki pH yang sangat tinggi, ya bisa sampai lebih dari 9 pH-nya, misalnya 10, 11 bahkan ya, pH tinggi. Kemudian ada lagi danau yang
kadar garamnya sangat tinggi ya. Sampai bisa dilihat di sini ya, ada endapan-endapan garam, mineral-mineral garam. Kemudian ada lagi misalnya di daerah-daerah yang di daerah vulkanik, ya, ada daerah vulkanik di situ mungkin ada danau atau kolam yang banyak mengandung sulfur sehingga pH-nya sangat rendah. Jadi berbalikan dengan ini ya. Ini pH-nya sangat rendah. Kemudian di suhu dingin di Antartika, di kutub itu misalnya itu selalu es, ada terus es ya. Jadi dia esnya itu selalu tidak mencair, artinya es itu dalam suhu dingin terus gitu ya. Nah ini ada kan kondisi-kondisi ekstrim, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi suhu tinggi, kemudian salinitas, kemudian kadar garam, kemudian ini asam ya, suhu dingin. Ini kan kondisi ekstrim menurut standar kita ya. Tapi memang ini kondisi-kondisi ekstrim seperti ini banyak ya, dan ternyata orang sudah menemukan bahwa di kondisi ekstrim seperti ini pun mikroorganisme itu tuh banyak ditemukan ya. Gitu. Jadi ini belum tidak berarti bahwa di sini tidak ada kehidupan ya, banyak sekali kehidupan yang ada di sini. Tentunya mikroorganisme yang sudah beradaptasi dengan kondisinya. Nah, oke, jadi jika kita lihat definisi ya, yang disebut ekstremofil adalah organisme yang telah beradaptasi untuk tumbuh secara optimal. Nah, di sini kata kuncinya adalah optimal. Jadi memang justru misalnya tadi ya, ekstremofil yang tumbuh di suhu 70 derajat Celcius, memang tumbuh optimalnya di suhu seperti itu justru gitu. Kalau di suhunya diturunkan atau dinaikkan lagi, ya tumbuhnya tidak optimal. Jadi justru dia happy gitu, tumbuh optimal di suhu di kondisi yang ekstrim itu gitu. Ya, jadi organisme yang telah beradaptasi untuk tumbuh secara optimal di lingkungan dengan kisaran variabel yang ekstrim. Ya, jadi variabel yang ekstrim tadi kan bisa suhu, bisa kadar garam misalnya ya, pH gitu. Kemudian ada lagi yang disebut ekstremotrof. Nah, ekstremotrof ini berbeda dengan ekstremofil. Ekstremotrof ini adalah organisme yang bisa mentoleransi kondisi ekstrim dan bisa tumbuh, tapi tidak serta-merta tumbuh optimal ya di habitat ekstrim tersebut. Jadi jika yang ini ekstremofil justru dia senang ya tumbuhnya tumbuh optimal. Jadi kalau ini artinya bisa mentoleransi, bisa tumbuh tapi sebenarnya tidak optimal gitu. Jadi masih bisa tumbuh tapi tidak optimal. Itu hanya untuk mentoleransi saja. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi tadi kembali lagi ke gambar-gambar ini ya. Berarti ini kan karena suhu tinggi ya, berarti disebutnya termofil karena senang tuh atau tubuh optimal suhu tinggi ya. Termofil, kemudian ini tadi pH tinggi ya, alkalin sehingga disebut alkalifil. Kemudian ini kadar garam terutama sodium ya, disebut halofil. Kemudian pH rendah asidofil, dan ini untuk suhu dingin psikofil namanya ya. Oke, nah ini saya akan jelaskan saja definisinya ya, definisinya supaya tidak tertukar-tukar. Nah, jadi termofil adalah organisme yang tumbuh optimal di lingkungan dengan suhu antara 60 sampai 85 derajat. Ini kisarannya yang disebut dengan termofil. Ya. Nah, dari termofil ini ada lagi yang disebut dengan hipertermofil. Ya, untuk hipertermofil ini suhunya lebih tinggi lagi. Jadi organisme yang tumbuh optimal di lingkungan dengan suhu 80 derajat atau lebih. Jadi 80 derajat ke atas. Itu disebut dengan hipertermofil. Nah, kalau termofil ini sudah jelas ya batasannya di sekitar sini suhunya. Kemudian asidofil, ya ini di pH pH 3 sampai 4 atau bahkan lebih rendah dari ini. Jadi disebut asidofil itu 3, 4 atau lebih rendah dari 3 dan 4. Jadi jika ada
organisme yang tumbuh di pH 5 itu belum bisa disebut acidofil, ya. Jadi 3, 4 atau lebih rendah dari ini. Ya. Kemudian ada alkalifil, ya, tadi alkalifil. Nah, itu bisa di pH di atas 10, ya. Itu alkalifil. Kemudian halofil. Nah, itu organisme tumbuh membutuhkan garam konsentrasi setidaknya 1 molar. Jadi ini minimum 1 molar, ya. Jadi bisa tumbuh di 1 molar ke atas. Itu halofil. Nah, kemudian psikrofil ini suhu rendah, jadi kisarannya antara -20 sampai 10 derajat. Ya, nah ini yang umum, ya, artinya kondisi ekstrim yang sudah lumayan banyak dipelajari dan cukup banyak di planet bumi ini, ya, habitat-habitat seperti ini. Selain itu ada juga ekstremofil lain yang di luar kategori ini. Yang pertama disebut piezofil. Nah, piezofil ini adalah organisme tumbuh di lingkungan yang mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi di atas 40 megapascal, ya. Nah, jadi ini tekanan hidrostatik. Nah, ini sebenarnya nanti ada hubungannya dengan termofil, ya, misalnya termofil dan hipertermofil. Itu di mana? Di yang hidrothermal vent tadi. Jadi selain dia memang hipertermofil, tumbuh di suhu yang tinggi, dia juga bisa tumbuh di tekanan yang tinggi, di tekanan hidrostatik yang tinggi, ya, sehingga dia jadi selain termofil dia juga piezofil, ya. Kemudian ada serofil. Nah, serofil ini intinya adalah di habitat yang kering atau memiliki aktivitas air yang rendah. Jadi ketersediaan airnya rendah. Jadi antara dia bisa kering atau sebenarnya tidak kering dalam artian basah gitu, ya, ada liquid di situ, tapi aktivitas airnya rendah. Misalnya gara-gara misalnya apa namanya itu konsentrasi gula yang tinggi, atau konsentrasi garam yang tinggi, itu kan tetap basah, ya, liquid, tapi aktivitas airnya rendah karena dia berupa larutan yang berkonsentrasi tinggi, ya. Kemudian ada lagi endolit. Endolit ini organisme yang tumbuh di dalam batuan. Di dalam batuan juga ada organisme yang bisa tumbuh, ya. Kemudian hipolit. Nah, hipolit ini organisme yang tumbuh di dalam batuan di gurun yang dingin. Itu disebut hipolit. Kemudian ada lagi metalotoleran. Nah, metalotoleran adalah organisme yang mampu mentoleransi logam berat dalam konsentrasi tinggi, ya, seperti tembaga, kadmium, arsenik, zinc, ya. Kemudian radioresisten. Nah, radioresisten ini organisme yang tahan terhadap radiasi ion yang kuat. Misalnya kayak UV atau sinar gamma, ya, seperti itu, ya, ditahan radio resisten disebutnya. Kemudian toksitoleran. Nah, toksitoleran artinya, ya, organisme yang tahan terhadap molekul-molekul atau senyawaan yang bisa merusak, ya, merusak sel, ya. Misalnya di dalam konsentrasi pelarut organik dalam konsentrasi tinggi, ya, misal seperti pelarut organik itu kayak seperti heksa, kloroform, seperti itu, ya, pelarut organik. Oke, nah itu definisi-definisinya, ya. Ini bisa dibaca, kemudian bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang 5 ini, ya. Oke. Nah, studi tentang ekstremofil itu diawali dengan ditemukannya bakteri termofil, namanya Thermus aquaticus di Yellowstone National Park, ya, oleh Thomas Brock. Nah, ini Thomas Brock, ya. Nah, yang mana bakteri tersebut bisa hidup di air yang hampir mendidih. Jadi ini Thomas Brock ini menemukan pertama kali di tahun 1969. Ini adalah penemuan pertama bahwa ada bakteri yang bisa tumbuh di suhu yang tinggi.
Ini ya di Yellowstone Park ini. Nah, ini bentuk bakterinya, Thermus aquaticus ya. Ini dia berupa basil panjang ya. Ini seperti ini. Nah, ini akan kita lihat bahwa bakteri ini, jika kalian sudah mendengar tentang PCR ya, jadi ini nantinya ini dimanfaatkan juga punya nilai komersial. Jadi enzimnya di sini itu untuk replikasi DNA-nya itu kan karena dia tumbuh di suhu yang tinggi, itu bisa bekerja enzimnya bisa bekerja di suhu tinggi, sehingga bisa dipakai dan untuk PCR yang disebut dengan tag polymerase itu ya. Tag itu kan dari Thermus aquaticus TAQ-nya itu, tag polymerase. Nah, inilah penemuan pertama termofil ya, ekstremofil termofil oleh Thomas Brock. Nah, jadi dulu itu orang mengira bahwa kehidupan itu hanya mungkin muncul di habitat yang suhunya itu maksimal 73 derajat Celcius. Karena orang mengira waktu itu integritas sel, baik itu organel-organel sel ataupun membran, kemudian makromolekul di dalamnya ya, DNA, RNA, protein itu di suhu 73 derajat itu mungkin masih bisa gitu, tapi di atas itu akan spesial protein akan rusak, terdinaturasi seperti ya. Jadi orang berpikir dulu itu tidak mungkin gitu ya di atas 73 derajat itu. Tapi ternyata kembali ini Thomas Brock ini selain menemukan Thermus aquaticus tadi itu menemukan bakteri pink berfilamen di Octopus Spring ya di tahun yang sama itu 1969 ya, yang bisa tumbuh di suhu 82 sampai 88 derajat Celcius. Nah, jadi ternyata di suhu yang lebih tinggi itu masih ada bakteri atau mikroba yang bisa tumbuh di suhu yang tinggi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian lebih-lebih lagi nih, tadi kembali black smoker ini ya, black smoker atau hydrothermal vent ini suhunya 350 sampai 400 derajat di sininya ini ya. Nah, itu di kedalaman yang 1000 sampai 4000 meter yang sudah ditemukan. Ternyata di sini banyak terdapat mikroba ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini hydrothermal vent black smoker ini mengeluarkan sulfida dan mineral-mineral lainnya ya. Nah, di sini ternyata banyak sekali ditemukan bakteri dan archaea. Nah, memang seperti akan kita lihat nanti di sini ya, si bakteri dan archaea itu memang tidak di sini nih, tidak di suhu yang 350 sampai 400-nya. Tapi di gradien di sini di pertemuannya ini. Karena ini kan suhu air di sini kan kedalaman laut dalam itu kan suhunya rendah. Ya bisa saja itu bisa sampai kurang dari 5 derajat mungkin ya. Nah, kemudian bertemu dengan yang suhu panas ini. Nah, di pertemuannya itulah banyak bakteri dan archaea-nya ya. Jadi ada pertemuan di sini dengan gradien suhu di sini nih. Panas di sini semakin ke sini semakin dingin. Nah, di area sinilah banyak bakteri dan archaea itu ya. Oke, jadi untuk termofil ini bisa kita lihat ya berdasarkan rentang suhunya. Jadi ada tadi psikrofil ya, psikrofil di suhu rendah bisa dilihat di sini ya. Contohnya Polarmonas vacuolata ini di 4 derajat optimumnya. Kemudian suhunya naik lagi. Mesofil. Nah, mesofil ini adalah yang artinya yang kita kenal yang paling banyak ya seperti E. coli ya, Escherichia coli, bakteri-bakteri banyak mikroorganisme termasuk kita sendiri. Kita ini makhluk mesofil ya karena tumbuh di rentangan suhu yang seperti ini. Ya. Kemudian ini sudah termasuk termofil nih ya. Termofil ini dari 40-an ke atas sampai 70 ya, mendekati 70. Misalnya nih Geobacillus stearothermophilus ya di optimum di suhu 60 derajat.
Nah, memang untuk temperatur ini seperti di slide sebelumnya kan untuk termofil itu ini suhunya lebih tinggi lagi ya untuk disebut termofil. Memang ini bisa rentangnya bisa berbeda-beda ya, tapi pada intinya adalah pengkategorian itu eh, kadang memang tergantung, misalnya di buku satu dengan buku lain itu bisa berbeda, tapi pada intinya adalah yang penting bisa dilihat aja bahwa misalnya termofil itu rentangannya ya bisa sampai 80 sebut termofil. Hipertermofil itu 85 sampai berapa gitu ya. Nah, itu bisa saja gitu. Yang penting adalah kisarannya itu bisa masuk gitu. Jadi misalnya mau disebut termofil sampai sini bisa juga. Nah, untuk kategori yang ini dari sini dari 70 derajat ke bawah sampai ke sini itu sudah termasuk hipertermofil. Yang paling penting adalah harus dilihat rentang ini bisa berbeda-beda. Bisa dilihat nih ya, rentangnya kan di sini sama ini termofil ya, dari 40 misalnya 42 sampai 70 bisa dilihat di sini. Tapi bisa dilihat bahwa 42 itu sebenarnya kita lihat nih growth rate-nya sebenarnya buruk sekali ya, rendah sekali. Jadi tumbuhnya sebenarnya lambat sekali. Ya. Begitu pula di suhu di sini. Yang paling penting adalah mungkin bisa dilihat itu adalah suhu optimumnya di sini. Suhu optimumnya. Misal dilihat di sini ya. Ini kan agak menjulur ke sini. Artinya untuk hipertermofil yang ini saja sebenarnya di suhu yang lebih rendah ke sini itu lebih banyak yang bisa tumbuh ya dibandingkan dengan yang dari sini ke sini. Ini kan lebih curam ya, sedikit jumlahnya yang bisa tumbuh. Nah, hanya optimumnya misalnya untuk bakteri ini Thermococcus celer itu di 88 sehingga sudah disebut hipertermofil. Kemudian ada lagi hipertermofil yang lain yang lebih tinggi lagi ya. Misalnya Pyrolobus pumari ini justru optimalnya tumbuhnya di 106 derajat Celcius. Jadi di suhu seginilah dia tumbuh optimal justru. Kalau lebih rendah dari sini misalnya di 88 mungkin dia tidak akan tumbuh ya. Seperti bisa dilihat di sini nih. Ini saja ya misalnya di 90 aja sudah tidak ada yang tumbuh kan. Ini kan growth rate yang ke atas ini ya. Ini tidak ada yang tumbuh di 90. Jadi bakteri ini kalau ditumbuhkan di 88 derajat bahkan 90 pun dia tidak akan tumbuh. Dia maunya tumbuhnya di 106 derajat Celcius yang optimalnya. Ya, jadi rentangnya perhatikan, kemudian ini suhu optimumnya perhatikan ya. Nah, ini adalah misalnya jika kita lihat ya keseluruhan organisme nih ya. Tentunya kan makroorganisme, hewan, tumbuhan. Ini adalah limit temperatur yang sudah diketahui ya. Jadi untuk ikan misalnya itu suhu 38 derajat yang paling tinggi yang sudah diketahui. Kemudian serangga 45 sampai 50 suhu tertinggi yang pernah ditemuin ya untuk insek. Kemudian tumbuhan seperti ini ya. Tumbuhan berpembuluh 45, ada 60 ya untuk satu spesies, kemudian lumut 50, kemudian eukariotik yang lainnya. Nah, di sini cendawan, fungi ini bisa sampai suhu sedikit tinggi ya. Itu sudah termofil. Nah, kemudian bakteria dan archaea ya. Nah, inilah bakteria dan archaea inilah yang bisa tumbuh di suhu yang jauh lebih tinggi. Misalnya untuk cyanobacteria sudah diketahui di 73 derajat paling tinggi. Kemudian fototrof anoksigenik, ya, ini bakteri fotosintetik ya yang anoksigenik itu di 70 sampai 73. Kemudian kemoorganotrof dan kemolitotrof 95. Kemudian nah ini archaea ya. Archaea. Ini kan bakteri archaea itu kemoorganotrof dan kemolitotrof di 122 derajat Celcius. Memang archaea ini agak unik ya. Archaea ini banyak ditemukan di yang ekstrim-ekstrim ya.
baik itu anaerob, kemudian suhu tinggi, itu biasanya archaea yang bisa sampai suhunya kondisi yang ekstrim itu archaea. Jadi yang tumbuh di atas suhu 65 derajat sampai sejauh ini baru prokariot. Prokariot ya. Eukariot belum ada yang bisa ditemukan di sini. Nah, seperti dilihat di sini ya, ini adalah masih di Yellowstone ya, di Yellowstone. Nah ini seperti dilihat di sini adalah semburan air panasnya ya. Nah dari semburan air panas ini kemudian dilihat di mikroskop, ini ditemukan archaea seperti ini bentuknya ya. Jadi justru tubuhnya memang di sini di air yang mendidih ini gitu. Ini saya temukan archaea di sini. Nah, tentunya di sini banyak ditemukan sulfur ya, sulfur di Yellowstone ini. Nah, jadi mikroorganisme termofilik ini berupa bakteri dan archaea, bisa berupa chemoorganotrof atau chemolithotrof. Nah, ini di sini kan hipertermofilik ya, hipertermofilik archaea karena bisa tumbuh optimal di suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, untuk bakteri ini belum ada bakteri yang mampu tumbuh optimal di atas suhu 95 derajat sampai sejauh ini ya. Jadi hanya archaea yang di atas 95 derajat optimalnya. Kalau bakteri belum ada yang optimal 95 derajat. Nah, ini ingat kata kuncinya optimal ya. Jadi artinya bisa ada yang tumbuh di sini tapi tidak optimal gitu. Maksudnya seperti itu ya. Oke, nah balik ke hydrothermal vents. Nah, biasanya di kedalaman laut 1000 sampai 4000 meter ya. Itu bisa terbentuk karena memang magma vulkanik dan batuan panas ya. Atau jadi ini ada dua ya, magma vulkanik atau memang ada batuan panas nih. Jadi ya batuan panas itu artinya memang bumi ini kan panas di bawah itu ya. Jadi ada gas di bawah yang membuat batu itu memang panas ya. Kalau ini kan vulkanik nih memang. Nah, jadi bisa magma vulkanik dan batuan gas atau kadang bisa juga itu suhu tinggi itu terjadi karena mineral besi dan magnesium di dalam batuan itu bereaksi dengan air sehingga menghasilkan panas. Jadi ini reaksi eksotermik ya. Jadi besi dengan magnesium di dalam batuan itu bereaksi dengan air laut. Air laut kan mengandung garam tuh. Nah, mengandung garam sehingga nanti menghasilkan reaksi eksotermik. Nah, ini akan menghasilkan panas juga. Itu. Nah, air laut yang bersentuhan dengan batuan panas ini menghasilkan bahan kimia anorganik dan gas terlarut. Jadi kembali ke tadi ya, di foto black smoker tadi, nah itu kan ada air laut yang bersentuhan dengan batuan panasnya itu akan menghasilkan bahan kimia anorganik dan gas terlarut. Jadi bahan kimia anorganik dan gas itu dihasilkan di situ. Dihasilkan di pertemuan tadi antara air laut dengan batuan yang panas tadi. Nah, itu akan dijadikan sebagai sumber energi dan sumber makanan untuk bakteri maupun archaea-nya itu. Ya. Nah, makanya tadi ada chemolithotrof ya. Itu kan dari anorganiknya. Nah, oke, jadi hydrothermal vents itu bisa dibagi dua. Ada yang volcanic hydrothermal ini ya. Vulkanik hidrotermal biasanya tidak terlalu panas, jadi suhunya 5 sampai 50 derajat ya. Nah, yang panas itu adalah yang disebut diffuse atau hot vents seperti yang black smoker tadi. Ya, itu suhunya 270 sampai lebih dari 400 derajat Celcius. Yang tadi black smokers tadi ya, itu diffuse dan hot vents. Jadi ini ada dua jenis ya untuk hydrothermal vent, volcanic dan hot vents. Nah, untuk black smokers
Seperti lihat di sini ya, tadi sudah di ini ya, ini black smoker. Nah, selain itu ada juga sebetulnya yang hydrothermal vents yang panas juga. Ini apa namanya? Di misalnya di contohnya di Lost City Peridotite namanya. Ini berupa karbonat ini, ya, berupa karbonat. Nah, jadi ini adalah apa namanya sedimentasi mineral karbonat. Dan di sini juga ini cukup panas juga di sini ya, sama gitu ininya. Eh, Dan ini kadang ini struktur seperti ini tuh bisa karena ini deposit terus ya selama selama hidrotermal vent-nya ada terus, ini akan deposit terus nih. Nah, ini biasanya bisa sampai puluhan meter kadang tingginya ya ini. Jadi ini masif karbonat chimney ya disebutnya. Nah, oke, jika kita lihat nih perbedaan antara tadi ya warm vent yang hangat vulkanik dengan hot vent. Nah, kalau yang warm vent atau vulkanik ini kan ini ada dari bawah di sini ya basalt ini hydrothermal fluid ya, kemudian ini H2S. Jadi yang di sini keluar ini H2S ya. Nah, di sini adalah sedimen sedimen permukaan dasar laut. Nah, sehingga keluar lah ya sini gas H2S di sini. Nah, kemudian dari apa namanya air laut sini kan ada yang merembas ke sini, sulfat, kemudian terus bisa jadi es, jadi apa namanya direduksi misalnya. Nah, kemudian ini ada juga asam karbonat, jadi apa namanya karbon dioksida dan metan dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kalau diperhatikan di sini untuk yang apa namanya untuk yang black smoker, yang hot vent ini kan ada H2S dan ini ferrous sulfatnya FeS. Nah, jadi ini nanti kan terjadi reaksi kan FeS kemudian dengan mangan 2+, kemudian ada oksigen sehingga menjadi FeOH dan MnO2. Nah, ini akan membentuk sedimen di sini nanti sedimentasi ya. Tuh. Jadi ini perbedaannya ya antara warm vent selain suhu juga di sini mineral-mineralnya juga beda atau apa namanya sumber elektron dan lainnya itu berbeda. Di sini ada besi kalau yang ini. Ya, kalau ini kan hanya sulfida saja. Nah, ini ada besinya. Sehingga kemudian ada mangan juga, jadi ada logam-logam juga sehingga nanti terbentuk sedimentasi di sini. Nah, oke, masih hydrothermal vent ya jika kita lihat tadi ya misalnya yang hot vent gitu. Nah, itu kan chemolithotroph. Jadi hydrothermal vent itu didominasi oleh bakteri dan archaea chemolithotroph karena jadi banyak terbentuk apa sumber elektronnya adalah berupa anorganik di sini. Jadi ini misalnya tadi kan ada ya besi, mangan, nah H2S, metan, amonia dan lain-lain, dan hidrogen, gas hidrogen juga ya. Nah, ini kemudian nanti akan menjadi donor elektron untuk reaksi chemolithotroph sehingga ini kan sebagai donor elektron. Donor elektron artinya ini akan memberikan elektron ke senyawaan lain yang ada di sini sehingga nanti akan tereduksi ya, senyawaannya itu. Nah, ya, seperti dilihat di sini ya, misalnya chemolithotroph-nya yang oksidasi sulfur. Nah, oksidasi sulfur, donor elektronnya itu ini misalnya ya. Kemudian penerima elektronnya ini, sehingga nanti produknya ini. Gitu. Jadi ini kan elektron donornya. Nah, nanti penerimanya itu bisa beda-beda di sini, apa ada di sini gitu ya.
Misalnya yang ini oksigen dan nitrat penerima elektronnya ini. Sementara donornya ini senyawaan sulfida ya. Sehingga nanti dihasilkan ini produk dari donornya ini. Kemudian adalah juga yang nitrifikasi ini. Ya, elektron donornya amonia dan nitrit, oksigen, nitrit, nitrat ya. Ada juga yang reduksi sulfat, itu donornya elektronnya H2, menerima elektronnya ini sulfat dan sulfur elemen ya, sehingga kemudian menjadi H2S, direduksi ya. Metanogen, H2, penerima elektronnya karbon dioksida, nanti dihasilkan metan di sini. Ya, dan lain-lain ya. Dan ini juga nih ada ya, besi ya. Donor elektronnya besi, mangan, penerima elektronnya oksigen, sehingga nanti dihasilkan Fe3+, ferrous, jadi ferric, ya, kemudian Mn4+. Betul. Nanti terus ini berlanjut, sehingga nanti apa namanya, proses di sini kan berlanjut terus, nanti ada lagi misalnya yang menerima ini terus gitu sebetulnya ya dalam kenyataannya. Tapi jika kita bicara di sini hidrothermal vents ini, nah, ini kan secara keseluruhan kan ini di apa namanya di laut ya, di laut ini reaksinya banyak, bakteri-bakteri atau mikroba yang terlibat reaksi kimia seperti ini. Nah yang ini adalah yang hidrothermal vents ini. Nanti ini kan ada ke sini, misalnya nanti ya misalnya ditangkap oleh mikroba lain ya produknya itu. Nah, kemudian jika kita lihat mengapa jadi mikroba itu bisa termofilik, artinya bisa bertahan suhu tinggi, bahkan optimal tubuhnya suhu tinggi. Ya, itu pertama karena protein dan enzim dari mikroba termofilik itu lebih stabil di suhu tinggi, bahkan optimal di suhu tinggi ya. Nah, ini karena adanya perubahan dari susunan asam aminonya. Perubahan dari susunan. Jadi protein kan struktur primernya urutan-urutan asam amino ya. Nah, urutan asam amino ini nanti akan membentuk struktur sekunder, kemudian tersier, kemudian kuarter. Nah, perubahan susunan amino inilah nantinya yang akan mengubah strukturnya juga gitu. Jadi ada perubahan. Biasanya kalau kita bandingkan misalnya ya, kita bandingkan misalnya enzim tertentu, misalnya enzim A dari mikroba termofilik dengan enzim A dari mikroba mesofilik yang suhunya yang moderate seperti kita manusia ya, enzim yang sama, tapi nanti jika dilihat asam amino itu tentunya akan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu nantinya akan bisa dilihat bahwa susunan asam amino ini itu nanti akan membuat si protein itu lebih tahan terhadap denaturasi misalnya. Jadi kalau misalnya kita ekstrak tuh proteinnya ya, enzimnya, organisme termofil dengan mesofil, misal direbus di suhu 70 derajat misalnya ya. Yang mesofil ini akan terdenaturasi, tapi yang termofil itu tidak terdenaturasi, dia masih stabil secara struktur. Nah, kemudian terjadi juga peningkatan ikatan ion antara asam amino dan asam amino yang asam dan asam amino yang basa ya. Jadi ikatan ion antara asam amino asam dan asam amino basa. Kemudian dia juga proteinnya itu memiliki interior yang lebih hidrofobik sehingga mencegah unfolding. Jadi karena hidrofobik, ingat ya di dalamnya itu hidrofobik, jadi si protein itu cenderung selalu pengen fold, selalu pengen melipat. Nah, jadi di suhu tinggi dia tidak terbuka gitu karena hidrofobik di dalamnya juga. Nah, seperti yang tadi saya singgung sebentar ya, enzim termofilik mempunyai nilai ekonomis. Jadi Taq polymerase dipakai untuk PCR itu dari Thermus aquaticus. Kemudian selain enzim protein, itu dari membrannya juga berbeda. Jadi membran sitoplasmanya bisa tahan panas. Kenapa? Karena biasanya dia memiliki lebih banyak asam lemak jenuh berantai panjang dan lebih sedikit asam lemak tidak jenuh di membrannya itu. Jadi banyak
terdapat asam lemak jenuh yang berantai panjang, ya, sehingga asam lemak jenuh berantai panjang kan tentunya titik didihnya itu lebih tinggi. Jadi itu ini untuk mencegah di suhu tinggi dia membrannya jadi larut atau jadi rusak, ya. Sehingga strateginya adalah lebih banyak lemak jenuh. Nah, lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh kan lemak jenuh titik didihnya lebih tinggi. Itu. Nah, kemudian di archaea ini tidak mempunyai, archaea itu tidak mempunyai asam lemak. Nah, itu dia ada disebutnya C40 hidrokarbon, ya. Jadi hidrokarbon yang C-nya 40. Jadi banyak sekali C-nya, ya. Strateginya ini archaea tidak punya asam lemak sehingga rantai hidrokarbonnya lebih panjang. Nah, kemudian ini yang menarik di sini bahwa pada umumnya yang termofilik itu di membrannya itu lipidnya hanya monolayer, bukan bilayer. Yang normal kan misalnya bakteri-bakteri pada umumnya, kita juga manusia, lipid kita itu membran sel kita itu lipidnya bilayer, ya kan? Fosfolipid kan bilayer, ya, ada 2 lapis. Nah, ini monolayer. Nah, misalnya nih untuk enzim, ya, selain yang ini tadi itu juga bisa kita lihat bahwa untuk bisa stabil di suhu tinggi itu kadang enzim-enzim di termofilik itu dia berikatan dengan ion. Misalnya seperti ini. Ini enzim pululanase, ya, jadi pati menjadi oligosakarida. Bisa kita lihat di sini misalnya yang merah, ya. Enzim yang sama jika dia direaksikan di suhu 110 itu dalam waktu kurang, misalnya dalam hanya waktu 30 menit itu aktivitasnya sudah habis, tidak aktif lagi, ya. Nah, di suhu 90 dia masih aktif, ya, stabil selama 4 jam dia masih stabil suhu 90. Kemudian di suhu 100 ada sedikit penurunan, ya. Nah, tadi yang 110 kan langsung turun. Nah, ini jika dia enzim itu mempunyai ditempeli dengan ini ion kalsium ini bisa dilihat ini yang orange ini dia bisa di suhu 110 itu bisa lebih tahan, kan. Jadi drastis, ya, yang ini langsung habis, yang ini bisa tahan karena dia ada ion kalsium di sini yang bisa menstabilkan enzimnya ini. Ya, jadi dia dengan adanya ion kalsium ini misalnya bisa menstabilkan enzim di suhu tinggi, ya. Oke, sekarang kita beranjak ke asidofili. Asidofili artinya di pH rendah, ya. Nah, seperti kita lihat ini range kisaran pH, ya, dari 0 sampai 14, kan. Ini 7 kan netral. Nah, misalnya ini semakin asam, ya artinya kan jika ini sebagai contoh saja, ya. Misalnya ini tanah asam itu pH-nya sekitar 4. Kemudian air limbah dari tambang, ya, biasanya tambang besi ini. Itu bisa sekitar 2, ya. Kemudian di tanah vulkanik atau danau vulkanik itu pH-nya bisa rendah sekali, bisa 1. Kemudian di spektrum sebaliknya itu alkali, ya, pH tinggi, misalnya danau alkali, ya, pH-nya 10. Kemudian ada danau alkali yang ekstrim itu biasanya pH-nya sekitar 11 atau 12. Nah, jadi asidofil kita bisa lihat, ya, kisaran pH, penggolongan besar kisaran pH, ya. Jadi neutrofil artinya pH-nya lebih dari 5,5 atau kurang dari 8, optimumnya di 7. Misalnya E. coli, ya. Kemudian asidofil pH-nya kurang dari 0,5. Nah, ini misalnya Rhodophylla itu optimum di di pH 5. Kemudian ini Acidophilobacillus peroxidan optimalnya di pH 3. Nah, ini nih yang ini Picrophilus oxymae ini
Archaea ya ini. Ini optimumnya itu di pH 1. Ya. Jadi asam sekali ya. Nah, kemudian alkali, ya alkali ini ada pH lebih tinggi ya. Chlorophexus, pH 8, Bacillus firmus, 9, kemudian ini Natronobacterium gregory di pH 10. Nah, sejauh ini mikroba yang paling acidofilik yaitu Archaea microphilus osima ini. Tumbuh optimal di pH 0,7, jadi lebih rendah dari 1. Justru pH-nya 0,7 ya. Dan di suhu 60 derajat Celcius. Nah, acidofili ini didominasi oleh mikroba pengoksidasi sulfur dan oksidasi besi. Mengapa? Ya, mengapa kedua jenis organisme ini mengoksidasi besi dan sulfur ini pada umumnya acidofilik. Nah, ini karena baik oksidasi sulfur maupun oksidasi besi itu nanti hasilnya akan menghasilkan proton dari reaksi ini. Proton kan H+ ya, ini kan pH-nya semakin rendah. Kalau pH-nya tinggi, alkali itu kan OH- ya. Nah, jadi oksidasi dari sulfur tereduksi menghasilkan proton. Nah, konsekuensinya adalah reaksi chemolitotrofi. Reaksi dari reaksi ini kan chemolitotrofi ya namanya reaksinya. Itu tentunya terjadi pengasaman karena seperti dilihat di sini ya. Di sini nih untuk yang oksidasi sulfur, sulfida ke sulfat. Nah, ada elektronnya 8 dihasilkan. Kemudian bisa dilihat ini hasilnya kan ada H+2 ya. Gitu. Ya, kemudian sulfit ke sulfat. Nah, ini juga meskipun tidak ada H+, ini bisa menimbulkan asam juga meskipun ini jumlah elektronnya sedikit ya. Yang lebih penting yang dua ini pH-nya elektronnya lebih banyak. Kemudian protonnya juga dihasilkan ya. Jadi, tentunya kalau dilihat dari sini reaksi dua ini tentunya lebih bisa tumbuh di asam ya. Karena menghasilkan H+-nya. Kemudian oksidasi aerobik dari besi dari ion Fe2+ ini disebut ferrous iron ya, menjadi ferric iron, ferric itu Fe3+, itu juga menghasilkan proton. Di sini Fe3+, ya. Ini menghasilkan H+3 ya. Ini harus diingat bahwa ferrous itu yang larut, yang terlarut. Ini tidak terlarut. Ini biasanya di pembuangan limbah tambang besi. Oke, ya ingat jadi acidofilik didominasi oleh pengoksidasi besi dan pengoksidasi sulfur ya. Nah untuk acidofilik yang pengoksidasi besi itu kan tadi banyak terdapat pembuangan tambang besi ya, banyak di situ banyak besi yang larut Fe2+ tersedia. Nah, mikroba acidofilik pengoksidasi besi ini juga sering hidup di sumber mata air yang mengandung vulkanik gitu. Jadi sebetulnya mikroba ini bisa mengoksidasi baik ferrous iron maupun sulfur karena biasanya bakteri atau mikroba yang aerobic iron oxidizing ini mengoksidasi besi tadi juga biasanya sering hidup juga di di daerah vulkanik sehingga dia keduanya bisa bereaksi ke satu mikroorganisme bisa oksidasi besi maupun bisa juga oksidasi sulfur. Ya, misalnya ini contoh organismenya ya Acidotheobacillus misalnya, Leptospirillum, Veroplasma. Ini Veroplasma ini Archaea ya. Nah, kemudian ada juga yang termofilik, acidofilik Archaea. Itu hidup di habitat panas dan acidofilik ya, jadi asam dan panas. Contohnya Thermoplasma, Veroplasma.
Microphilus. Nah, tadi Microphilus ya. Bahkan ada yang hidup di bawah pH 0 juga kemungkinan ini sudah deteksi ya, di bawah pH 0. Oke, sekarang alkalifil. Nah, dari namanya kan alkali, pH tinggi ya. Itu banyak ditemukan di nanosoda, soda lake, dan tanah karbonat. Jadi yang disebut soda itu karbonat ya, karbonatnya. Jadi di danau soda disebutnya soda lake. Nah, yang paling banyak dipelajari adalah bakteri alkalifilik dari spesies Bacillus seperti Bacillus firmus. Nah, beberapa dari mikroba alkalifilik ini juga merupakan halofilik, biasanya archaea. Nah, jadi harus diingat di sini ya, alkalifilik ini adalah yang pH tinggi, halofilik ini adalah yang garam tinggi, terutama NaCl. Ya. Jadi bisa keduanya nih, bakteri itu bisa alkalifilik juga sekaligus halofilik. Beberapa bakteri alkalifilik ini mempunyai potensi komersial karena menghasilkan enzim untuk industri yang bisa aktif di pH tinggi, misalnya untuk deterjen, laundry, ya itu kan pH-nya tinggi, nah itu bisa dipakai. Nah, sifat alkalifilik ini menuntut mikroba untuk mengubah beberapa mekanisme kunci fisiologisnya, seperti reaksi transport dan pergerakan flagellum. Nah, harus diingat nih, untuk reaksi transport dan pergerakan flagellum ini kan kedua reaksi ini, transport ini kan melibatkan ion. Misalnya transport protein itu kan misalnya ada pompa ya, protein pump. Ada proton misalnya, atau bisa kalium, kalsium, pompa, Na gitu ya. Jadi karena di alkalifilik itu si bakteri harus mengubah ininya mekanisme fisiologis untuk kedua reaksi ini. Contohnya untuk rotasi flagellum misalnya. Untuk rotasi flagella ini kan memakai proton motif force untuk yang mikroba yang mesofilik misalnya yang umum ya. Jadi menggunakan proton untuk menggerakkan motor flagellanya itu. Protein flagellanya itu digerakkan dengan menggunakan proton motif force dengan H+ ya, dengan ini proton ini. Nah, untuk di bakteri ini itu tidak menggunakan proton motif force karena misalnya halofilik ya atau alkalifilik itu banyak terdapat sodium, sehingga yang dipakai itu bukan proton tapi sodium motif force untuk rotasi flagellanya misalnya ya. Nah, jadi alkalifilik maupun dan asidofilik, basa dan asam, meskipun tumbuh di optimal di pH tinggi dan rendah ya, itu pH sitoplasmanya sebetulnya ada di kisaran netral, pH sitoplasmanya ini. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu ada caranya ya. Jadi untuk menstabilkan pH, jadi di sitoplasmanya sebenarnya mendekati netral. Hanya lingkungannya saja yang asidofilik maupun alkalifilik. Nah, ini untuk alkalifil misalnya bakteri sulfur ungu ya, Perfilobacteria juga sebagian merupakan alkalifilik dan halofilik. Nah, untuk alkalifilik ini memang penemuannya ini agak sedikit unik ya, sedikit unik karena kalian bisa baca ini sejarahnya Dr. Koki Horikoshi bagaimana beliau menemukan alkalifilik. Mengapa ini unik? Karena jika kita lihat misalnya asidofilik ya, asidofilik itu lebih umum ada di alam. Selain tadi ya kita kan banyak sulfur segala macam besi ya. Di makanan saja misalnya, makanan itu pada umumnya itu cenderung asam, makanan-makanan kita itu. Ya. Hanya misalnya di makanan tertentu, misalnya Chinese food, itu kan banyak garamnya, itu bisa alkalifilik tuh. Jadi dulu itu orang mengira bahwa tidak mengira bahwa ada bakteri yang bisa tumbuh di pH tinggi. Kalau di pH rendah kan,
Kalau di pH rendah kan banyak ya. Nah, jadi beliau ini misalnya percobaannya dulu di tanah, ditemukan di media yang tanpa sodium karbonat itu kok bakterinya tidak tumbuh-tumbuh gitu ya. Kalau pH-nya netral gitu. Bahkan asam pun tidak tumbuh. Tapi begitu ditambahkan sodium karbonat itu baru tumbuh ya. Nah, karbonatnya ini kan ini basa ya gitu. Ya, ini bisa dibaca saja. Nah, contohnya ya, untuk alkalifilik ini di soda, danau soda ya. Ini contohnya soda crush di Danau Magadi di Kenya, ya, bisa lihat di sini ya, sampai merah pink seperti ini ya. Nah, pembentukan eh, danau soda ini, ingat ya ini alkali ya. Jadi kadang ini suka tertukar-tukar memang antara alkalifilik dengan halofilik. Ah, alkalifilik itu yang penting pH-nya tinggi. Biasanya itu karena karbonat. Ya, makanya disebut soda. Halofilik itu bisa juga meningkatkan pH, tapi halofilik ini lebih ke garam, terutama NaCl. Ya, NaCl itu halofilik. Nah, bagaimana kemudian pembentukan danau soda ini? Ini penting karena meskipun ini hanya berupa reaksi reaksi ionik ya garam, ini penting untuk membedakan apa tadi halofilik alkalifilik ini. Jadi alkalifilik ini yang soda itu terbentuk memang ini misalnya ini kan terdapat ion-ion ya Na+, Ca2+, dan lain-lain. Kemudian ada karbonat, silikat, Mg, K+, ya, potasium. Jadi alkalifilik soda itu terbentuk jika ada mineral-mineral ini tapi konsentrasi kalsium dan magnesiumnya itu rendah. Mengapa demikian? Karena kalau konsentrasi kalsium dan magnesium tinggi, meskipun karbonatnya tinggi, dia nanti akan ternetralisasi, membentuk endapan garam. Misalnya menjadi kalsium karbonat, kan, menjadi kalsit, kan. Jadinya meskipun karbonatnya tinggi, tapi kalsium tinggi menjadi kalsium karbonat, ternetralkan. Sehingga dia pH-nya tidak basa. Ya. Nah, contohnya di sini di Great Lake, Salt Lake Utah ini, meskipun tinggi ini, karena ada kalsiumnya tinggi, artinya pH-nya jadi netral karena Na dengan Cl ini saling menetralkan ya. Kemudian Salt Lake di Dead Sea, pH-nya tetap netral, mendekati netral ya ini kan, meskipun garamnya tinggi karena magnesiumnya tinggi sehingga membentuk ini ya, sapiolit namanya, ternetralkan. Nah, yang di Lake Magadi ini, yang di Kenya ini magnesium dan kalsiumnya rendah, sehingga tidak terjadi buffering, tidak terjadi penetralan, sehingga karbonatnya ini tinggi. Ya, di sini ion masih berupa ion, tidak ada yang menetralkan ya. Gitu, sehingga pH-nya bisa 10 sampai 12. Oke, itu bedanya ya. Nah, dikategorikan berarti alkali toleran itu ya pH-nya kurang dari 9,7 optimum ya, maksimalnya 9,5. Kemudian ada fakultatif alkalifil, minimum 7,5, optimumnya 8,5, atau bisa juga 9 sampai 9,5, maksimumnya lebih dari 10. Obligat alkalifil, artinya obligat ini dia harus seperti ini pH-nya. Kalau di luar ini dia tidak bisa hidup. Nah, kalau dilihat dari nilainya ini fakultatif dengan obligat kan sama ya. Nah, ininya. Tapi artinya yang obligat ini adalah harus seperti ini. Tuh. Kalau yang ini kan bisa bergeser-geser gitu karena fakultatif. Gitu. Oke, sekarang halofil. Nah, untuk halofil ini bisa lihat misalnya kan air laut saja contohnya. Air laut itu kan mayoritas garamnya garam dapur ya, NaCl. Jadi air laut itu kan melimpah. Air laut itu mengandung kira-kira 3% NaCl dan mineral lainnya. Ya, jadi mikroba yang hidup di laut hampir pasti akan memerlukan NaCl. Gitu. Jadi NaCl ini
pasti akan dipakai, ya, sehingga akan terdapat banyak halofil di laut itu. Nah, mikroba halofilik ini memerlukan NaCl secara absolut, tidak bisa digantikan dengan garam lain. Jadi meskipun ada garam-garam sama jenisnya Cl ya, klorida, kalsium klorida, potasium klorida, magnesium klorida, itu tidak bisa menggantikan sodium klorida. Ya. Karena apa? Kita lihat di sini halofil, halogen. Sebenarnya disebut halo itu karena Cl-nya. Ya. Meskipun secara biologisnya yang berfungsi yang berpengaruh itu sebenarnya Na-nya. Seperti tadi kan, untuk proton motive force diganti menjadi sodium motive force. Jadi Na-nya yang berfungsi secara biologisnya. Meskipun dia membentuk garam dengan Cl, halonya itu yang ini, halogennya ya, Cl halo ya. Nah, Na-nya ini. Jadi NaCl ya, halofilik ini. Nah, tadi kembali ya, sebagian halofil juga merupakan alkalifil. Dan pada umumnya merupakan arkia. Oke. Sudah jelas di sini ya, ini NaCl ini tidak bisa digantikan dengan ini, sehingga untuk NaCl ini ada yang absolut itu, mikroba halofilik ini menggunakan NaCl. Oke, nah ini saya akan membicarakan mengenai water activity atau aktivitas air. Ini ada hubungannya karena misalnya kalau semakin banyak NaCl atau garam, itu akan mengurangi water activity atau aktivitas air. Jadi air murni itu water activity-nya 1, ya. Air laut ini water activity-nya 0,98 karena ada garam-garam tadi ya, terutama NaCl. Terus kemudiannya di sini itu sebabnya kenapa misalnya kan kalau sebentar ya, ini misalnya ini Salt Lake ya, Salt Lake garam seperti tadi danau garam ya, itu 0,75. Ya, ini misalnya kan seperti mengawetkan makanan itu kan ada asinan, manisan, itu fungsinya untuk menurunkan water activity. Kenapa? Karena semakin rendah water activity itu semakin sedikit mikroba yang bisa tumbuh. Ya, ketersediaan air, mirip ketersediaan air ya, water activity atau aktivitas air itu. Nah, jadi jika dilihat di sini, baik halofil maupun ekstrim halofil, ada batas water activity yang tidak bisa lebih rendah dari 0,6. Jadi 0,6 ini adalah batas yang terendah ya. Selama ini belum ada yang di bawah 0,6 yang masih bisa hidup. Gitu. Jadi ada hubungannya dengan water activity. Jadi semakin kecil water activity-nya artinya semakin banyak garamnya, terutama NaCl-nya gitu ya. Gitu. Oke, nah ini kemudian pengkategorian halofil ya. Berdasarkan konsentrasi NaCl. Ini konsentrasi, kemudian ini pertumbuhannya ya, pertumbuhan mikrobanya. Jadi yang non halofil misalnya Escherichia coli, dia hanya bisa tumbuh atau misalnya jika diberi NaCl 2% sekitaran, misalnya 2% atau 1% lebih, itu dia kemungkinan besar tidak akan tumbuh atau tumbuhnya akan sengsara sekali gitu misalnya. Dan halotoleran bisa dilihat kurvanya seperti ini ya. Di 10%-an itu sudah mati dia. Ya, tapi di misalnya 5% masih ada yang tumbuh ya. Itu halotoleran. Halofil rentangnya misalnya dari sini konsentrasinya ya. Nah, ini masih bisa tumbuh di sini 10% lebih ya. Nah, ekstrim halofil ya ini grafik dari sini. 10% ke atas dia justru optimalnya tumbuhnya. Misalnya kayak bakteri seperti Halobacterium salinarum ya. Nah, kemudian bagaimana mikroba halofilik ini beradaptasi dengan kondisi garam tinggi.
artinya water activity rendah. Ada dua cara. Nah, ini harus diingat ya, bahwa di dalam sel itu kan banyak benda-benda di dalamnya, makromolekul, garam-garam. Jadi sel di dalam itu sebelumnya berupa larutan juga. Makanya itu ya. Nah, kemudian caranya bagaimana kalau misalnya kondisi garam di luar sel itu tinggi? Jadi artinya lebih pekat di dalam daripada di dalam sel ya. Caranya adalah dengan memompa ke dalam. Jadi ada solut, artinya yang terlarut di luar itu dipompa ke dalam, sehingga jadi memompa bahan terlarut ke dalam sel untuk meningkatkan konsentrasi solut di sel. Jadi konsentrasi garam di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, sehingga caranya adalah untuk menyeimbangkannya. Yang di luar itu, solut yang di luar itu dipompa ke dalam. Ya. Atau sengaja sel itu mensintesis solut di dalam selnya untuk meningkatkan konsentrasinya. Nah, di kedua kasus itu hanya solutnya itu tidak boleh menghambat proses biokimia. Jadi jangan sampai memompa ke dalam atau mensintesis di dalam solut, di dalam ya solutnya itu, tapi menumpuk solut di situ nanti mengganggu proses biokimia di dalam sel, misalnya proses replikasi, proses enzimatik ya. Itu tidak boleh. Nah, solut-solut yang tidak menghambat proses biokimia ini disebut compatible solute. Nah, compatible solute ini juga harus larut dalam air ya. Karena di dalam itu kan sitoplasma kan air. Nah, ini contoh-contoh solut ya yang kompatibel. Jadi beberapa mikroba itu menggunakan ini, misalnya contoh aja halophilic bakteri ungu ya, Halorhodiospira misalnya. Mereka menggunakan lisin betain, ektoin, trehalosa. Jadi mereka mensintesis ini di dalam selnya untuk menyeimbangkan konsentrasi di luar dan di dalam sel. Ya, ini aktivitas airnya seperti ini, water activity-nya. Ini contoh-contohnya ya, ada yang misalnya menggunakan gliserol untuk alga hijau. Ya, nah ini bisa dibaca saja ya contoh-contohnya. Nah, contoh habitat dengan kadar garam sangat tinggi itu adalah Laut Mati, Dead Sea, yang ada di perbatasan Jordania dan Israel. Bisa dilihat sini ya garamnya, endapan garamnya ya. Sangat tinggi. Laut Mati ini kondisi kadar garamnya. Nah, ini bisa dilihat di sini contohnya sebagai ilustrasi saja. Saking tingginya kadar garamnya, orang itu tidak akan tenggelam di sini. Orang itu akan mengapung, manusia itu. Kenapa? Karena berat jenisnya, ya berat jenis yang sama ini kalau air saja misalnya ini, atau air laut yang garamnya rendah, itu akan tenggelam kan. Tapi karena ini pekat dengan garam, jadi dengan berat jenis yang sama manusia itu dia akan mengapung. Gitu. Saking tingginya konsentrasi garamnya. Oke, sekarang kita beranjak ke psikrofil yang suhu rendah. Nah, jika dilihat sebenarnya di bumi ini sebenarnya bisa dibilang bahwa suhu dingin itu banyak yang bersuhu dingin itu. Habitat yang bersuhu dingin itu sebenarnya cukup banyak di bumi ini. Misalnya suhu lautan kalau di rata-rata itu 5 derajat sebetulnya. Apalagi di dasar lautnya. Itu 1 sampai 3 derajat misalnya. Belum lagi ada kutub utara dan selatan, glasier, kemudian gunung ya. Itu sebenarnya cukup banyak suhu yang rendah itu. Nah, jadi psikrofilik itu bisa tumbuh optimal di suhu kurang dari 15 derajat, maksimumnya kurang dari 20 ya. Nah, ini tapi minimum artinya itu bisa kurang dari 0 derajat juga ada. Kalau psikotoleran bisa tumbuh di 0 derajat, tapi optimalnya di suhu 20 sampai 40 derajat. Nah, ini contoh saja ya. Ini misalnya di mana nih? Di Antartika ya.
di Antartika. Ini ada untuk sampling ya. Bisa dilihat ini ada warna ya di sini. Ini sebenarnya banyak mikroba di sini. Bisa dilihat di sini ternyata mikroba ada apa nih, diatom dan alga hijau. Jadi di sini ada diatom dan alga hijau tumbuh ya. Kemudian ini ada juga selain ini ada juga bakteri Polaromonas misalnya. Ini bisa tumbuh di suhu 4 derajat optimalnya. Ini adalah di Antartika ini ya, Antartika danau yang tidak pernah mencair. Di sini bisa terbentuk warna-warna ya, warna-warna itu sebenarnya mikroorganisme ya. Kemudian di sini juga glasier, di dinding glasier terutama itu ada biasanya bisa terlihat warna-warna berbeda ya di dinding glasier itu juga mikroorganisme. Nah, untuk psikrofilik ini sebetulnya secara laboratorium ini lebih menantang. Mengapa? Karena kalau misalnya termofilik ya, termofilik itu lebih mudah. Kita tinggal sediakan saja air panas misalnya ya. Jadi kalau di laboratorium saja misalnya kita gampang membuat air panas ya. Dan kemudian biasanya dia kalaupun misalnya panas si termofilik ini, tapi kalau kita simpan di suhu ruang dia masih bisa hidup. Tapi yang psikrofilik ini masalahnya adalah eh, sulit ya untuk menjaga suhunya gitu karena kan dia harus beku dingin gitu ya kalau kita keluarkan sedikit atau kita simpan di lab itu kan harus alat khusus ya harus ada freezer seperti itu. Jadi kadang banyak yang organisme yang bisa mati ketika misalnya tiba-tiba tanpa sengaja misalnya sampel yang ini tuh mencair gara-gara disimpan di suhu ruang misalnya. Ini bakterinya mati misalnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana adaptasi molekuler terhadap suhu dingin? Yang pertama enzim ya, sama seperti termofil ya. Ini optimal di suhu rendah dan terdenaturasi di suhu yang moderat. Mengapa? Karena ternyata kalau protein untuk yang psikrofilik ini proteinnya itu lebih banyak mengandung struktur sekunder alpha helix dibandingkan beta sheets. Ingat ya, protein itu ada alpha helix, ada beta sheets. Nah, apa alpha helix? Karena alpha helix itu bisa membuat protein itu bisa lebih fleksibel ya untuk strukturnya. Jadi bisa lebih agile, lebih bisa berubah-berubah bentuknya ya. Karena kan begini, di suhu rendah itu ingat pergerakan air juga lebih lambat dibandingkan suhu tinggi ya. Sehingga energi kinetik itu lebih rendah. Karena energi kinetik lebih rendah, si si enzimnya itu si proteinnya itu harus lebih lincah begitu. Karena energi kinetik airnya dan energi kinetik molekul lainnya di suhu rendah itu lebih rendah sehingga dia harus bisa lebih fleksibel dengan lebih fleksibel ya untuk bisa mengkatalisis itu dengan adanya alpha helix. Kemudian protein atau enzimnya ini lebih polar dan kurang hidrofobik. Ya. Kemudian ikatan lemah, ikatan hidrogen dan ionik lebih sedikit ya dibanding yang enzim mesofilik. Nah, kemudian bagaimana dengan membrannya? Nah, ini berkebalikan sebetulnya dengan yang termofilik. Yang termofilik kan lebih banyak asam lemak jenuh berantai panjang. Kalau ini asam lemak tidak jenuh berantai pendek. Mengapa? Karena titik didihnya itunya lebih rendah. Jadi jangan sampai dia beku. Nah, kalau ini lemak jenuh sudah beku ya. Jadi dia tidak jenuh sehingga di suhu yang lebih rendah dia tidak membeku, masih fluid gitu. Masih fluid ya. Tuh. Kemudian ada juga di sini ada disebut cold shock protein untuk adaptasi suhu rendah. Jadi ada protein khusus yang artinya masih bisa meregulasi protein lain di suhu rendah. Itu disebut cold shock protein. Kemudian ada juga memproduksi cryoprotectant seperti menghasilkan gula-gula tertentu ya seperti gliserol misalnya atau menghasilkan anti freezing protein.
Nah, ini adalah strategi-strategi secara molekuler ya, untuk psikrofilik. Oke, ini nanti akan ada 2 video yang nanti bisa dilihat lagi ya lebih jauh di YouTube-nya ya. Ini tentang ekstrofil. Oke. Now, a different example of a habitat where microorganisms are very important is in Chile and in other places on Earth, but this example here is taken from the Andina copper mine in the Andes in Chile, where microorganisms are exploited for their abilities to help with bioleaching. And so what happens is that in these mines, there are piles that are built up, and they're fertilized essentially with indigenous microbial populations that are able to live in shockingly low pH levels, down to pH as low as 1, and sometimes even lower. And these organisms are essentially eating the minerals in this mine pile, and in the process of metabolizing it, changing the mineralogy in such a way that copper is solubilized and leached. So here's another example of an environment that is quite extraordinary, and yet microorganisms have been able to adapt and even to thrive in this extreme condition. So on our tour of extreme pHs, we just saw an example of low pH. Let's now go to a high pH environment. This one I'm showing you is Mono Lake, that is in Northern California. And Mono Lake is quite an extraordinary place. It looks almost like it's from another planet. You see these beautiful tufa towers that are calcium carbonate minerals forming, and it's because the pH is so high and the alkalinity is so high that they naturally precipitate from these waters. In addition to having these carbonate minerals, contained within this lake environment is a ton of arsenic, and I'll get to this in part 2 of my lecture today. And what I want to point out right now is that in this very high pH environment, and also one that's replete with arsenic, nevertheless we find organisms called alkalophiles that thrive here, that are able to make a living utilizing arsenic as a terminal electron acceptor in respiration. This is the subject of my second lecture. And in so doing, account for 14% of the carbon turnover in this system. Now let's go on to another example of an extreme environment. Here now we're looking at an extreme of salt. And there's no better example of this than the Dead Sea in Israel. But you can find organisms such as those that inhabit the Dead Sea also in the Great Salt Lake and other places on Earth, such as salt flats, where you have very high salt content. And the organisms living here are capable of growing despite this high salt and have adapted particular molecular strategies to cope with it. One very elegant example of this is their ability to use special photopigments called rhodopsins, and these are colored purple. And these rhodopsins they have in their membranes and enable them to generate energy under conditions where they need to use slightly different strategies than organisms that are growing under conditions that we would consider more normal. Now, a different example of a habitat where microorganisms are very important. I want to end with a few other extremes now that are based on temperature and pressure. If we think about the extremes of cold, there's no better place to go than Antarctica. And you might be surprised to realize that even in this environment, you have microorganisms thriving in the crust. And these organisms are called psychrophiles, and their ability to grow is dependent upon dust from winds carrying nutrients picked up from the continents surrounding Antarctica, South America, Australia, Africa, that reach Antarctica, deposit their dust, and fertilize these upper crusts of the ice, where we have intrepid pioneer organisms that are able to utilize these nutrients and grow, even in these very cold regimes. So another extreme is that of temperature and pressure. And there's no better environment in which to observe this than at the bottom of the ocean, in environments where we have hydrothermal vents that are releasing nutrients into the deep. And here's an example of one of these vents. It's called a black smoker,
because the nutrients that it releases, including manganese and iron, often precipitate in the conditions of the oceans at these sites such that they look black. Now, around these vents, there's abundant life, really extraordinary life, not just microbial life, but giant tube worms and fish and other macroscopic organisms. Okay, so the ability of all of this abundant life to be in this environment crucially depends upon the activities of microorganisms that are chemosynthetic, that are able to grow by the oxidation of sulfur and other compounds that you have present in this environment, and couple that oxidation of these reduced substrates to the fixation of CO2 into biomass. And this is at the base of the food chain that then sustains the growth of other marine organisms, such as these tube worms. And here you see an example of that. And these beautiful tube worms, if you cut them open and you look at one of their organs called the trophosome, within these organs are bacterial symbionts that are doing the process that I just mentioned. So my final example that I'll end with is one that might be the most familiar to you if you've ever done any PCR in molecular biology. So most of you have heard of the enzyme Taq polymerase. And this polymerase is what allows us to do an amplification reaction when we're doing PCR. Now, this enzyme Taq derives from a bacterium called Thermus aquaticus. That's where the Taq comes from. The T is from the thermus and the ac from aquaticus. And this is a thermophile that was isolated in Yellowstone at a hot spring many decades ago. And it was presciently realized by Kary Mullis and others that the enzymes contained within it could be useful for various biotechnological applications because they wouldn't denature at the temperatures that would kill most other types of cells. So these thermophiles are a very fascinating group of organisms whose molecular adaptations include not only DNA polymerases, but also a wide variety of other enzymes that might be of industrial use. Oke, itu untuk videonya ya. Mungkin saya hanya akan menyinggung satu hal saja. Nanti bisa dilihat-lihat lagi video-video lainnya. Tadi disebutkan ini ya, yang gambar ini. Di sini kan ada black smokers. Nah, itu tidak hanya mikroorganisme di sini. Tapi ada juga tube worm, ya, makhluk-makhluk yang memang multiseluler. Tapi mengapa mereka ini seperti makhluk eukariot ini bisa tube worm sebenarnya bisa tumbuh ya di sini? Ternyata di dalamnya itu mereka bisa hidup karena ada bakteri-bakteri yang tadi melakukan reaksi redox tadi ya, besi, mangan dan lain-lain. Jadi itulah simbiosis ya. Jadi simbiosis antara multiseluler dengan prokariot di black smoker ini. Oke, itu saja materi dari saya. Kemudian ini dua literatur utama. Ya, ini mungkin kalian sudah kenal yang ini buku ini ya, Brock Biology Microorganism. Ini ada di sini ya, baca. Kemudian jika ingin mendalami lebih lanjut, ini ada buku ini Extremophiles Handbook judulnya ya. Bisa dibaca kalau ingin lebih mendalam karena buku ini hanya membahas khusus tentang extremophile. Oke, itu saja materi dari saya. Mungkin nanti ke depannya jika ada mungkin saya akan menyampaikan sesuatu, mungkin akan saya posting di WLS ya. Dan sepertinya jika saya lihat ini adalah materi kuliah terakhir ya untuk saya ya. Mungkin sisanya dengan Pak Johan ya. Oke, sampai di sini. Selamat siang semuanya.